Bosi penentuan awal puasa dan sudah bergabung juga bersama kami Wakil Ketua Muhammadiyah Kota Makassar Bapak Kiai Haji Sudirman SAG. Kabar sehat Pak Kiai? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Pak Kiai, terkait dengan tema kita pada malam hari ini penentuan awal puasa, bagaimana pandangan umum Pak Kiai terkait dengan penentuan puasa ini dari Muhammadiyah sendiri? Ya, alhamdulillah kita bersyukur bahwa semua ormas Islam itu harus menjadi bagian untuk menenteramkan, menenangkan, dan membahagiakan umat ke bawah. Soal penentuan Ramadan dari tahun kan ke tahun kita biasa mengalami ada dua kemungkinan. Bersamaan semua ormas, pemerintah, kadang juga ada yang berselisih satu hari, akan tetapi kita tidak menjadi persoalan lagi seperti itu, oleh karena semua menghendaki ibadah itu di atas pandangan Al-Quran dan Sunnah, dan kita juga sudah terdidik dan terbiasa untuk memaklumi, memahami perbedaan. Kita tidak lagi pusing dengan pilihannya orang. Tapi bagi Muhammadiyah itu yang paling penting bagaimana meyakinkan warganya, simpatisannya, masyarakat yang dibina oleh Muhammadiyah untuk meyakini bahwa metode yang dipilih Muhammadiyah adalah metode yang benar, yang sahih, meyakinkan dan sesuai dengan Quran, sesuai dengan amanah hadis, dan sesuai dengan landasan ilmu dan sains yang berkembang hari ini. Muhammadiyah insyaallah tidak lagi terlalu menjadi persoalan ke situ. Bagaimana yang paling penting menikmati Ramadan ini ke depan. Seperti itu ya. Untuk penentuan awal Ramadan sendiri Pak Kiai, jatuh pada tanggal berapa untuk Muhammadiyah? Ya, Muhammadiyah dengan pandangan hisabnya, yakni hisab hakiki dengan standar wujudul hilal, itu jauh hari sebelumnya kan, sebelum yang lain-lain menentukan, ya sudah menentukan bahwa insyaallah satu Ramadannya itu insyaallah bertepatan dengan 23 Maret insyaallah 23 Maret. Oleh karena dihisab, dihitung, ditinjau itu keberadaan bulan tersebut, itu insyaallah sudah terjadi konjungsi itu sekitar jam 11 itu, sehingga sudah terjadi ufuk di atas bulan itu dengan hampir 8 derajat, 7 sekian derajat. Dengan demikian itu sudah masuk pada kategori yang disepakati oleh juga ormas lain termasuk pemerintah, yakni imkanur ru'yah. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau saya melihat ini, semua ormas memasuki Ramadan itu tidak ada perbedaan, karena tinggi sekali posisi derajatnya. Jadi ada kemungkinan bersamaan di sini. Insyaallah, saya yakin, aku yakin. Dengan kalau masih metode itu yang dipakai, bahwa Muhammadiyah wujudul hilal dengan ormas lain misalnya dengan imkanur ru'yah dengan standar 3 derajat, ya insyaallah ini bukan cuma 3 tapi 7 derajat lebih, sehingga hakul yakin insyaallah sama, tidak ada perbedaan. Untuk memulai, yang mengakhirinya saja ya sedikit masalah. Iya. Apakah juga ikut sidang isbat untuk Muhammadiyah ini? Ya kan, kalau kita ini Muhammadiyah di tingkat daerah itu tinggal mengambil kebijakan saja. Ke atas dari pimpinan wilayah ada pimpinan pusat. Itu soal mengikuti sidang isbat itu kebijakan pimpinan pusat. Oke. Ya. Baik, saya ke Pak Dr. Wahyu. Pak Dr. Wahyu, terkait dengan penentuan awal puasa ini, jika misalnya tidak ditemukan ataupun hilal tidak pada saat sidang isbat, memakai metode apa lagi ya Ustaz? Ya, jadi dalam sidang isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama itu tentu melibatkan hisab ru'yat, ya. Dan kita dalam rapat sebelumnya itu selalu mengundang dari Muhammadiyah, dari NU, dari Majelis Ulama Indonesia. Memang pada rapat kemarin informasi terakhir dari BMKG
untuk perhitungan istimewa ya konjungsi kita tentu menemukan untuk wilayah Sulawesi Selatan ketinggian hilal ini berkisar 7 derajat, ini sangat tinggi. Kalau misalnya rujukan kita MABIMS misalnya kesepakatan para menteri agama untuk Indonesia, Brunei, Malaysia dan Singapura yang hanya 3 derajat, saya kira kemungkinan besar kita akan melaksanakan dan menyambut Ramadan sama ya, dengan hisab penentuan awal bulan Ramadan yang posisi bulan tanggal 29 Sya'ban, dan saya kira untuk kepastiannya tentu melalui sidang isbat. Nah, sidang isbat ini diawali tentu dari kegiatan seminar di sore hari. Nah, seminar ini berkaitan dengan bagaimana laporan dari saudara-saudara kita dari Muhammadiyah yang tentu pemaparan posisi hilal awal Ramadan berdasarkan hasil hisab atau perhitungan astronomi, dan setelah maghrib itu kita mendengarkan laporan dari 124 titik kegiatan Ru'yatul Hilal yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, dan saya kira setelah itu baru ada pengumuman secara resmi dari pemerintah. Baik, saya ke Pak Ustadz Dr. Syamsul. Terkait dengan perbedaan ini, bagaimana sikap MUI sendiri, Pak? Ya, berkenaan dengan adanya perbedaan, kalau ada perbedaan nanti, karena tadi sudah disebutkan bahwa ada kemungkinan hilal itu terlihat kalau derajatnya itu tinggi, tetapi tetap saja metode yang dilakukan oleh pemerintah dan beberapa negara-negara Islam di seluruh dunia termasuk Arab Saudi adalah harus dibuktikan dengan ru'yah itu sendiri. Nah, apabila tertutup dan tidak ada yang melihat, maka proses hisab seperti biasanya itu akan terjadi, kemudian mungkin disempurnakan kalau memang tidak ada. Tetapi kalau ada yang melihat, walau itu satu dan orangnya itu adil, bisa disumpah, maka jumhur ulama menetapkan itu sudah cukup, ya, walau itu satu orang dan memang dia orang adil, kemudian dia melihat dan dia telah disumpah, dan keputusan hakim atau keputusan pemerintah adalah yarfa'ul ikhtilaf, jadi mengangkat perselisihan. Jadi apa yang ditetapkan pemerintah, maka itu yang diikuti oleh kaum muslimin. Saya kira itu. Bagaimana dengan mereka, Pak Ustadz, yang kemudian menentukan penentuan awal puasa ini di luar dari Muhammadiyah dan juga pemerintah? Apakah sah-sah saja atau seperti apa? Ya, sebenarnya begini, berkenaan dengan munculnya bulan itu ada dua. Ada orang melihat secara infiradi, namanya secara sendiri. Nah, ada yang melihat secara jamaah, ya, termasuklah beberapa ormas itu mungkin ya melihat secara bersamaan. Nah, itu ada ketetapannya di dalam hukum Islam. Bagi yang melihat secara pribadi, ya, itu bagi dirinya wajib dia puasa hari esoknya. Kenapa? Karena dia sudah diperlihatkan oleh Allah. Tetapi apabila ada orang yang tidak melihat, kemudian dia yakin dengan orang yang melihat atau yakin dengan orang yang memberitahu, ya, walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah dan dia mau, itu bisa saja ikut. Tetapi apabila yang ditetapkan pemerintah itu ada satu hal, misalnya ini disebabkan satu orang atau dua orang, maka yang lain harus ikut. Jadi seperti diungkapkan tadi, bahwa yang paling penting bagi kita umat Islam itu adalah yakin bahwa Ramadan sudah masuk dengan metode apakah ru'yah ataukah hisab bagi dirinya, ya, ataukah yakin yang diikuti itu adalah sesuai dengan ketentuan yang berdasar syariat, apakah dengan ru'yah atau hisab, maka itu tidak jadi persoalan. Jadi selain daripada Muhammadiyah misalnya ada ormas lain yang ingin memulai itu, yang penting metodenya itu masuk dalam koridor kajian Al-Quran dan hadis, ya, ya.
Berarti ada landasannya begitu. Ada landasannya. Baik, untuk Ramadan sendiri, apa-apa yang perlu diisi, Pak? Kalau berkenaan dengan Ramadan, yang paling penting umat ini pertama adalah menyadari bahwa itu adalah bulan kemuliaan untuk seluruh umat. Jadi awal-awal itu adalah setiap muslim harus berintrospeksi diri, kemudian bertobat kepada Allah, karena semua manusia itu adalah pernah khilaf dan salah, dan memasuki bulan suci Ramadan itu hendaknya kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi, disadari atau tidak disadari, sudah kita tobatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk bulan suci Ramadan dengan penuh kebaikan, baik dari hati atau pikiran, apalagi dalam akhlak terhadap sesama. Karena dalam salah satu hadis diungkapkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu adalah orang yang sangat baik dalam kesehariannya dan lebih baik lagi di bulan suci Ramadan. Jadi bukan hanya aspek ibadah yang ditingkatkan di bulan suci Ramadan itu, tetapi aspek kebaikan manusia terhadap lainnya itu adalah menjadi bagian daripada hal yang diinginkan di bulan suci Ramadan bagi umat Islam. Baik, terima kasih Ustadz Dr. Syamsul. Saya ke Pak Kiai Haji Sudirman. Terkait dengan sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu bersama, Ustadz. Kira-kira apa yang kemudian diisi oleh mungkin masyarakat di rumah? Ya, bagi Muhammadiyah itu sudah membuat buku panduan awal puasa, dan rangkaian amalan-amalannya sudah ada. Kemudian rangkaian tarawihnya itu sudah ada panduannya, termasuk yang saya bawa ini, ya, rangkaian pedoman hisab menurut tinjauan Muhammadiyah sudah ada. Jadi di Muhammadiyah itu selalu membaca zaman dan selalu membaca umat, selalu membaca keadaan. Yang pertama dibekali umat itu sesuai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, karena orang berimanlah yang dipanggil untuk masuk dalam olimpiadenya orang bertakwa ini. Maka dia harus disemangatkan imannya, disuburkan imannya, dipelihara imannya, ditingkatkan. Karena yang bisa menang sejati dalam olimpiade orang bertakwa di bulan suci Ramadan bagi orang Muhammadiyah itu harus syaratnya keimanan. Yang kedua, bekali ilmu. Dan tidak bisa tanpa ilmu, sebab ibadah tanpa ilmu itu bermasalah. Dan itu ilmu sudah harus dilengkapi. Dan yang penting, banyak-banyak bersyukur mendapatkan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan ini kesempatan kita menikmati suguhan Allah yang berupa puasa, yang berupa qiyamul lail, berupa sedekah, berupa zakat, berupa zikir, doa, salawat, baca Quran, dan rangkaian ibadah baik zahir maupun batin. Ya, zahir maupun batin itu harus disyukuri, dan syukur itu menjadi energi, syukur itu menjadi kekuatan, sehingga kalau bersyukur akan kuat qiyamul lail, kuat berpuasa, kuat Quran, kuat seperti yang katakan tadi Ustaz kita, bahwa itu kuat juga bersedekah. Ya, banyak orang itu kuat berpuasa, kuat qiyamul lail, tapi tidak kuat mengambil uangnya di dompetnya. Nah, itu penting dikuatkan, disemangatkan. Banyak-banyak bertobat sebelum masuk Ramadan, karena dosa akan menjadi penyebab terhalangnya seseorang menikmati ibadah ini. Ya, kemudian ya banyak mempersiapkan keikhlasan. Seorang ikhlas itu tanpa mengeluh, tidak mengenal mengeluh. Insya Allah banyak mempersiapkan kegembiraan memasuki bulan suci Ramadan. Tahniah kita memasuki bulan suci Ramadan, sehingga sudah mempersiapkan program-program keberhasilan itu sudah disampaikan. Kami dari Muhammadiyah itu sudah kemarin pembekalan kepada seluruh mubalik Muhammadiyah sekota Makassar dan pengurus masjidnya. Bahkan kita semua ranting cabang, kita berharap itu sudah ada bekal-bekal untuk menuju sukses dan strategi Ramadan. Seperti itu. Nah.
Baik, terima kasih Pak Kiai. Saya ke Pak Dr. Haji Wahyu. Wahyudi, terkait dengan bulan suci Ramadan, tadi kita sudah mendengarkan pandangan dari Pak Dr. Syamsul, kemudian Pak Kiai Sudirman. Kalau dari Pak Dr. Wahyu sendiri untuk mengisi Ramadan di tahun 1444 Hijriah ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Jadi pencerahan Pak Ustadz kita, Pak Kiai, luar biasa. Saya melihat begini, sesungguhnya output dari semua perjalanan hidup kita ini adalah kebahagiaan, ketenangan. Apa yang kita buru dalam 11 bulan, sesungguhnya bukan karena kita ingin kaya dalam bentuk uang, kita ingin punya kemewahan dalam bentuk benda, tapi sesungguhnya kita ingin sebuah ketenangan. Tenang, itu output dari semua perjalanan kita. Kita menjalankan tugas, supaya apa? Supaya hidup kita bahagia, hidup kita tenang. Dan madrasah, Ramadan hadir, tentu kita ingin menjadikan sebagai sebuah madrasah untuk kita bisa menjadi bahagia, kita bisa menjadi tenang. Mari kita manfaatkan Ramadan ini menjadi bulan yang menenangkan kita, membahagiakan kita, sehingga kita bisa hidup tentu dengan kekayaan dalam arti bahagia dan tenang. Baik, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Obrolan Karebosi.